Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa dalam virtual ini dengan materi yang berbeda. Untuk kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah sudah menyebut bahwa di dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada teladan hasanah yang baik bagi kita. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mestinya jadi panutan, yang mesti kita jadikan idola, yang mesti kita jadikan teladan agar hidup kita ini berjalan dengan baik serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mestinya kita teladani dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Seluruh hidup Nabi Muhammad itu penuh dengan keteladanan. Karena Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dikerjakan oleh beliau itu adalah hal-hal kebaikan yang kita mestinya menyontoh itu. Pertama, ada hal yang mesti kita contoh, bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak sombong, pribadi yang rendah hati, pribadi yang tawadu. Dalam sebuah cerita itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kalau sholat itu berdirinya lama, sholatnya berdirinya lama dan juga bacaannya pun panjang. Jadi maksudnya teman-teman nggak perlu baca kayak gitu kalau emang nggak kuat. Jadi yang kita bisa ambil bahwa Nabi Muhammad itu kan orang yang sudah pasti masuk surga, dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat. Tapi walaupun demikian dia nggak mau sombong. Kan bisa saja Nabi Muhammad menyombongkan diri. Saya kan udah pasti masuk surga, udah pasti dicintai Allah. Ya udahlah, saya nggak usah ibadah aja. Nabi Muhammad nggak begitu. Walaupun sudah pasti masuk surga, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harusnya begitu. Walaupun kita sudah punya ini, sudah punya itu, jangan kemudian kepemilikan kita terhadap barang ini, barang itu, kita punya ini, kita punya itu, membuat pribadi kita jadi orang yang sombong. Karena Nabi Muhammad walaupun sudah diberikan surga, tapi tetap beribadah. Kita demikian, walaupun kita sudah punya ini, sudah punya itu, jangan sampai kemudian kita berlaku sombong, angkuh terhadap orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang tidak pernah berhenti berdoa. Setiap waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memanjatkan doa kepada Allah, selalu minta petunjuk. Karena Nabi Muhammad tidak angkuh, tidak sombong. Dia merasa selalu butuh kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad selalu berdoa. Pernahkah kita menemukan ada riwayat bahwa Nabi Muhammad itu kalau keluar kamar mandi, Nabi Muhammad itu berdoa, Allahumma ghufranak, ya Allah ampunilah dosaku. Kenapa Nabi Muhammad berdoa seperti itu? Karena Nabi Muhammad ketika masuk kamar mandi, itulah satu-satunya tempat di mana Nabi Muhammad berhenti berzikir kepada Allah. Jadi sepanjang waktu Nabi Muhammad selalu berzikir. Satu tempat yang Nabi Muhammad berhenti berzikir itu adalah kamar mandi alias toilet atau WC. Itu berarti Nabi Muhammad hidupnya penuh dengan zikir. Begitu juga kita. Jangan kemudian merasa sombong dengan ilmu yang kita punya, karena sebagaimana ilmu yang kita punya, sebegitu juga kita tidak tahu. Maka kita harus jadi pribadi yang rendah hati, dinasihati selalu menuruti, tidak membangkang ketika diberitahu, dinasihati oleh orang tua harus mendengarkan. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang sangat tawadu, tidak sombong, dengan kedudukannya yang tinggi,
dengan jabatannya yang juga sangat tinggi, Nabi Muhammad tetap melaksanakan ibadah dengan baik, tidak pernah berhenti untuk berzikir. Kemudian yang ketiga, teladan yang mesti kita ikuti bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang bicaranya tidak pernah berbicara kotor. Jadi Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang bicaranya tidak pernah menyakiti orang lain. Bahkan didoakan keburukan oleh orang non-muslim, Nabi Muhammad justru malah mendoakannya dengan kebaikan. Itu yang bisa kita ambil, bahwa pribadi muslim itu harusnya punya mulut, punya lisan, punya lidah yang terjaga kata-katanya sehingga tidak menyakiti orang lain. Karena menyakiti orang lain itu adalah dosa. Dosa itu bisa jadi membuat Allah marah terhadap kita. Karena itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita itu selalu berbicara dengan baik untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Nabi Muhammad itu yang ketiga. Nabi Muhammad SAW yang keempat, yang mungkin kita bisa jadikan teladan adalah bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berdoa keburukan. Nabi Muhammad tidak pernah mendoakan keburukan terhadap keburukan yang dia diterima. Jadi Nabi Muhammad dijahati oleh orang, pernah dipukuli oleh orang non-muslim, pernah ditimpuki, pernah dilempari batu, tapi Nabi Muhammad SAW justru malah mendoakan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada dia. Maka itu harus jadi pegangan kita sebagai umat Islam. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Doakan orang yang telah berbuat buruk kepada kita agar dia diampuni oleh Allah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad SAW juga yang keenam adalah yang kelima adalah pribadi yang selalu menyambung tali silaturahmi, tidak boleh memutuskan persaudaraan dan juga pertemanan. Jadi bahkan Nabi Muhammad tuh pernah bilang, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga qati'un, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi Nabi Muhammad adalah pribadi yang terbuka tangannya untuk berteman dengan siapa saja. Nabi Muhammad tidak pernah memutuskan tali persaudaraan, tali pertemanan, tali perkawanan, karena memutuskan tali persahabatan itu membuat orang dimurkai oleh Allah. Jadi berteman dengan siapa saja, karena Nabi Muhammad adalah pribadi yang membuka tangan untuk berteman dengan siapa saja. Bahkan kalau kita itu bermuram durja terhadap orang lain, itu akan membuat kita dijauhi oleh orang-orang sekitar kita. Maka terus sambung tali silaturahmi. Kemudian juga yang menjadi teladan yang mesti kita ikuti dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad adalah pribadi yang murah senyum, orangnya ramah, sikapnya baik, dan beliau selalu bertemu dengan orang dalam keadaan tersenyum. Jangan memakai muka yang masam, jangan memakai muka yang muram, jangan memakai muka yang tidak enak dilihat. Kalau muka kita tersenyum, muka kita gembira bertemu dengan orang, maka orang yang kita jumpai kita dalam keadaan tersenyum, mereka ikut tersenyum. Itu berarti kita telah memberikan sedikit kebahagiaan kepada orang lain, dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, memberikan atau membagikan kebahagiaan. Mungkin uang kita tidak punya, mungkin kita harta tidak banyak, tapi Nabi Muhammad selalu menganjurkan kita untuk memberikan kebahagiaan. Cara yang paling ampuh adalah dengan senyum ketika bertemu, ramah ketika bergaul, berbicara dengan baik ketika berbincang. Itu dia teladan Nabi Muhammad SAW yang mestinya kita harus ikuti. Karena kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti, kita mau mengikuti siapa agar kita menjadi pribadi yang baik? Karena kebaikan yang ada di dunia ini
seluruhnya bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ikuti teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga jangan berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena solawat itu yang akan membuat kita dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti di akhirat kita akan ditempatkan bersama Nabi di tempat yang baik insya Allah. Itu mungkin pembicaraan kita berkaitan dengan teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.